Oke, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak R. Simarmata. Nah, di sini Bapak akan mengajar bidang studi kimia. Nah, sebelum kita belajar kimia, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu definisi daripada kimia itu sendiri. Nah, kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta yang menyertai perubahan tersebut, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, artinya dalam ruang lingkup kimia kita ini ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi, ada banyak proses yang terjadi yang memerlukan energi. Nah, itu juga termasuk dalam ilmu kimia, selain dari ilmu fisika yang berkaitan dengan energi. Nah, kemudian kita akan mengenal ruang lingkup kimia. Nah, selanjutnya, apa manfaat kita dalam mempelajari ilmu kimia ini? Tentunya dalam mempelajari suatu ilmu, tentu ada manfaat yang kita peroleh, termasuk dengan kita mempelajari ilmu kimia. Nah, salah satu dari beberapa atau banyak manfaat yang kita peroleh dalam mempelajari ilmu kimia, yaitu yang pertama, kita dapat memahami dengan lebih baik terhadap alam sekitar kita dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Artinya dengan kita mempelajari ilmu kimia ini, kita banyak mengenal di alam sekitar kita ini proses-proses apa saja yang terjadi, proses-proses apa saja yang berlangsung yang termasuk ke dalam pembelajaran atau ilmu kimia. Nah, kemudian kita dapat mengubah bahan alam yang kurang bermanfaat menjadi bermanfaat, menjadi produk yang baru yang lebih bermanfaat. Contohnya apa? Misalkan plastik-plastik. Pastinya kalian pernah melihat banyak sampah kan? Nah, ternyata plastik ini dapat kita manfaatkan untuk kita daur ulang menjadi produk yang baru. Nah, itu dia. Itulah beberapa manfaat yang Bapak kutip dalam mempelajari ilmu kimia. Nah, kalian bisa mencari lebih banyak lagi manfaat dalam mempelajari ilmu kimia. Oke. Selanjutnya, nah, di sini Bapak membuat bagaimana sih hubungan ilmu kimia ini terhadap ilmu yang lain. Nah, ada banyak manfaat atau kaitan atau hubungan ilmu kimia terhadap ilmu yang lain. Nah, di sini Bapak membuat terhadap ilmu farmasi, kedokteran, pertanian, ekologi, metalurgi, dan arkeologi. Nah, walaupun ada banyak terhadap ilmu yang lain termasuk ilmu kedokteran, psikologi, dan lain-lain. Nah, tugas kalian nanti kalian mencari bagaimana sih hubungan kimia ini terhadap ke-6 ilmu yang Bapak buat di slide ini. Apa hubungan ilmu kimia terhadap ilmu farmasi, ilmu kedokteran, ilmu ekologi, metalurgi, arkeologi, dan ilmu pertanian. Nah, di bawah slide paling akhir Bapak sudah membuat kaitan ilmu kimia ini terhadap ke-6 ilmu yang lain ini. Bapak buat masing-masing contohnya satu. Jadi tugas kalian nanti mencari selain dari yang Bapak buat. Oke. Nah, kemudian untuk perkembangan ilmu kimia ini dimulai sekitar tahun 3500 sebelum Masehi pada peradaban Mesir. Mereka sudah mempraktekkan reaksi kimia, tetapi mereka belum tahu kalau itu merupakan suatu reaksi kimia. Kemudian setelah itu berkembang, kemudian muncullah pada tahun 1803 muncullah perkembangan pengertian atau definisi daripada kimia menurut ilmuwan-ilmuwan modern. Salah satunya adalah Dalton. Nah, di situ dia menyimpulkan tentang teori atom. Nah, teori atom ini juga merupakan suatu ilmu kimia. Nah, di sini juga Bapak sudah menyertakan tentang kimia yang berada di sekitar kita. Salah satunya adalah contoh pakaian, kemudian
tumbuhan, kemudian produk kecantikan dan lain-lain. Nah, kemudian Bapak akan jelaskan sedikit tentang kimia ini. Nah, kalau kalian bingung kimia termasuk ke dalam pelajaran apa? Nah, kimia ini masuk ke dalam pelajaran IPA atau sains, di mana pelajaran IPA itu ada 3. Yang pertama adalah kimia, kemudian fisika, kemudian biologi. Nah, ketiga ini merupakan pelajaran sains atau pelajaran IPA. Nah, di sini juga Bapak banyak membuat contoh-contoh. Nah, di sini ada susunan dan struktur materi. Materi itu apa? Materi itu merupakan unit terkecil atau kita sebut dengan atom. Nah, di sini untuk susunan dan struktur materi dalam pelajaran kimia itu ada susu, contohnya susu. Nah, susunan atau strukturnya apa? Koloid. Nah, kemudian apa? Garam. Kemudian apa? Susu dan pasir. Nah, ini strukturnya apa? Suspensi. Nah, itu dia contoh-contohnya. Kemudian untuk sifat materi, coba kalian perhatikan 2 contoh yang Bapak buat. Di sini ada arang dan intan atau berlian. Nah, di mana arang dan intan ini sama-sama tersusun dari atom karbon. Tetapi sifat daripada keduanya itu berbeda. Arang sifatnya apa? Dari strukturnya dia hancur atau mudah hancur, sedangkan intan atau berlian itu strukturnya kokoh atau kuat. Nah, di sini tugas kalian di sini mencari apa yang dapat mempengaruhi sifat daripada suatu materi. Nah, berarti ada 2 tugas kalian ya. Nah, yang pertama tadi tugasnya adalah kalian mencari hubungan ilmu kimia terhadap ilmu dari ke-6 yang Bapak sampaikan, yaitu ilmu farmasi, kedokteran, ekologi, metalurgi, arkeologi, dan ilmu pertanian. Kemudian tugas yang kedua, kalian mencari apa yang mempengaruhi sifat materi. Apa yang mempengaruhi sifat suatu materi. Nah, itu dia tugasnya. Nah, kalian tulis di buku latihan. Untuk jam pelajaran kita, Bapak tunggu tugasnya sampai jam 3 sore. Nah, kalian kirim di Google Classroom yang Bapak buat. Nanti tugasnya kalian buat di situ. Oke, kalau ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan melalui WA grup kita. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi.